mau cerita apapun, mau bikin kampung produktif, mau bikin kampung kota yang secara tata kota baik, kalau soal lahannya belum beres, terus bagaimana? Gitu. Oh iya. Gak tahu partai lain ya. Setahu saya kayaknya partai yang sangat akrab satu sama lain di Indonesia kayaknya PDI. PDI. Jadi sering banget gitu kita ketemu di sama Papua, sama DPD mana itu ini ya. Dan itu saya kira mungkin kekuatan salah satu kekuatan kohesivitasnya di situ. Diyakini cuma Mas Ganjar yang mampu menyelesaikan urusan pangan nasional ini, kedaulatan pangan. Gitu. Pemirsa Setia Gema Pos, kita sekarang lagi bersama seorang mantan aktivis yang sekarang meniti karir di dunia politik, nyalek dari PDIP untuk DPR RI Dapil Jakarta 1, yaitu di Jakarta Timur, nomor urut 3. Bung Deddy Rahmadi. Selamat datang di Gema Pos, Bung. Terima kasih, Bu. Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini Bung Deddy mantan aktivis. Nggak, jangan dibilang mantan. Mantan? Lah. Masih? Jangan dibilang mantan ya. Terus gimana? Cuma sekarang dulunya kampus, sekarang di partai. Oh. Aktifnya tetap. Aktifnya tetap. Aktivisnya tetap. Tapi beda ini ya, beda arena, tempat aja, beda arena. Iya. Ini nih kalau ngomong sama aktivis nih enak. Bung Deddy, dulu di mahasiswa GMNI ya? Iya, saya di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi saya itu kalau di GMNI pernah ketua cabang di Solo waktu itu, kemudian juga pernah jadi ketua presidium. Oh. Jadi waktu itu kalau format struktur organisasi GMNI masih presidium di tingkat pusat. Kalau sekarang kan sudah berubah namanya DPP ya. Oh iya. Dewan Pimpinan Pusat gitu. Tapi aslinya Jakarta? Iya, saya lahir besar di Jakarta, kemudian orang tua juga memang asalnya Jakarta. Mungkin kalau di Jakarta tuh kenalnya nama daerahnya wilayah Jatinegara Kaum. Jatinegara. Jatinegara Kaum itu lekat dengan situs makam Pangeran Jayakarta beserta keluarganya. Nah, saya kira-kira keluarga besar situ lah. Jadi makanya yang mungkin unik bagi warga Jakarta, walaupun kita boleh dibilang asli ya Jakarta, tapi bahasa sehari-harinya Sunda Banten. Oh. Ya. Jadi generasi saya masih kalau sama yang seangkatan, seumuran atau yang lebih tua masih bahasa Sunda Banten gitu. Oh. Jadi di rumah juga masih. Masih. Cuman anak saya ke bawah ini yang udah agak susah sekarang. Udah Jakartaan ya. Ke Jakarta. Bung Deddy, ini dari mahasiswa sudah aktif, terus kemudian tadi sekarang beda arena masuk ke partai politik. Memang cita-citanya mau jadi politisi, Bung, memang? Atau biasanya kan ada aktivis yang memang mengabdikan seluruh hidupnya untuk rakyat, kan? Ngeri ya? Ngeri. Emang ada cita-cita jadi? Enggak sih, kalau bukan cita-cita ya emang itu kan boleh dibilang kayak panggilan lah ya. Maksudnya begini, saya kira kalau yang bergelut dengan dunia sosial, politik itu kan memandang arena politik formal pada akhirnya penting untuk coba kita terlibat di sana gitu. Kan pada akhirnya setiap pengambilan keputusan, setiap kebijakan itu juga ruang yang perlu secara formal direbut karena kita berkontribusi gagasan, kita perdebatkan, kita coba mempengaruhi para pihak kan begitu ya pada akhirnya. Jadi sebenarnya bukan cita-cita sih, lebih kepada ini penting untuk kita bisa bergulat di sana gitu. Dan sekarang milih ke PDIP? Ya, PDI Perjuangan. Oh iya, PDI Perjuangan. Udah ganti. Jadi bercandaan di PDI kalau melihat dia kader atau bukan, cara menyebut partainya. Ya. Oh, gitu. Kalau yang kader PDI Perjuangan. Biasanya begitu. Struktur di partai apa, Bung? Kalau saya sekarang menjadi wakil kepala Badan Saksi Pemilu Nasional di tingkat pusat. Jadi PDI Perjuangan membentuk khusus Badan Saksi karena pengalaman dari event-event elektoral, kita memandang perlu saksi itu dididik. Karena kita menganggap, bukan kita lah,
tapi para partai ya, partai menganggap salah satu penentu kualitas demokrasi ya saksi itu. Karena saksi itu ternyata harus bukan cuma datang, duduk dan tanda tangan gitu ya, tapi juga memahami regulasi, memahami mekanisme, aturan dan seterusnya. Karena bicara elektoral pasti bicara administrasi. Dan kecurangan banyak bersembunyi di sana masalahnya. Di Manipulasi administrasi. di administrasi itu, di aturan. Itu yang partai berpikir mesti ada badan khusus yang menangani. Dan kebetulan saya di bidang pelatihan. Bidang pelatihannya. Dan sekarang Dapil Jatim 1 nomor urut 3. Iya, PDIP. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya, per syuting ini masih tahapan DCS, DCS. ya. Daftar caleg sementara. Partai Urut itu 3. saya nomor urut 3. Ini menarik pemirsa. Jadi Bung Dedi dari mahasiswa mungkin ada idealisme tersendiri, khusus yang beda arena. Dulu di mahasiswa, sekarang lebih luas lagi. Tapi saya juga penasaran, kalau semisal dulu di mahasiswa mungkin punya idealisme yang apa ya istilahnya, idealisme seperti aktivis pada umumnya. Tapi kalau di PDI, kalau sudah ke partai, itu idealisme seperti apa, Bung? Jadi nanti kan berbuatnya untuk rakyat nih, untuk rakyat Jakarta Timur kan gitu. Makanya mau nyalek di Jakarta Timur. Nanti mau ngapain sih, Bung, kalau udah jadi gitu? Jadi kalau pemahamannya begini, dapil itu kan cuma mengatur daerah pemilihan. Oh gitu. Kalau pengabdian ketika dia menjadi anggota legislatif, itu urusannya kan nasional sesungguhnya. Kalau dapil itu kan cuma mengatur kemudahan memilih sehingga perlu direpresentasi dari wilayah tersebut gitu. Nah, ketika sudah masuk di DPR, kan urusannya legislasi. Kalau legislasi itu kan outputnya undang-undang pasti kan. Kan undang-undang tidak bicara regional sektoral, tapi pasti komprehensif lah gitu. Memang bidangnya iya gitu ya. Nah, jadi kalau udah sampai tentunya sudah masuk di DPR RI, yang tugas pokoknya kan pasti ditugas soal legislasi, soal pengawasan sama budgeting gitu kan. Nah, dengan pengalaman menjadi aktivis, juga punya cara pandang tertentu soal susunan masyarakat, saya kira ini juga akan harusnya bisa cukup memberikan pengalaman ya, sehingga dalam proses-proses perdebatan di sidang-sidang dalam merumuskan kebijakan dan seterusnya itu kan harusnya lebih kaya lah kira-kira begitu pengalamannya. Nah, maka kalau bicara tentang apa yang harus saya lakukan, yang perlu dipahami begini, peserta pemilu itu adalah partai politik. Maka kemudian caleg, kader itu ya membawa visi misinya partai politik yang dirumuskan dalam kongres sebagai sikap politik, kemudian di rakernas lebih tajamkan lagi, maka itulah yang harus diusung oleh caleg tersebut. Jadi di PDI sejauh yang saya tahu memang caleg-caleg itu ya di briefing, diberitahu, diberi bekal tentang sikap politik partai seperti apa. Itu yang dikomunikasikan ke masyarakat, ke rakyat. Tentu akan disesuaikan dengan lokalitas ya pasti ya. Karena pasti bicara secara geografis pedesaan tentu akan berbeda dengan yang berbasis perkotaan. Dalam konteks Jakarta Timur ini pasti kan urusannya perkotaan. Dari sejauh yang kita berinteraksi dengan masyarakat, salah satu yang menjadi concern dan saya kira cukup pokok adalah soal pertanahan kalau di Jakarta Timur. Jadi berbicara pertanahan itu ada dua aspek lah saya kira kalau kita merujuk pada Perpres Reforma Agraria. Intinya kan ada legalisasi tanah dan ada distribusi ya, redis. Distribusi lahan. Nah, dalam konteks perkotaan banyak sekali kampung-kampung kota di Jakarta itu yang secara fisik didiami warga, cuman tidak ada kepastian tentang keberlangsungan dia hidup di atas tanah tersebut.
Nah ini yang menimbulkan konflik-konflik agraria. Sementara yang pada sisi lain juga banyak yang sudah mengajukan PTSL, pembuatan sertifikat tanah lengkap ya, sistematis lengkap itu juga masih yang masuk kategori istilahnya belum lengkap, ketiga dengan segala macam variannya gitu. Padahal yang utama adalah bagaimana tanah-tanah yang memang masuk kategori ya, tanah objek reforma agraria itu bisa dipercepat sehingga warga ada kepastian bermukim, kepastian berusaha, dan diusahakan tidak ada lagi penggusuran secara paksa gitu. Itu yang saya kira menjadi pokok sehingga mau cerita apapun, mau bikin kampung produktif, mau bikin kampung kota yang secara tata kota baik, kalau soal lahannya belum beres terus bagaimana? Gitu. Oh iya. Nah, jadi dasarnya dulu diselesaikan. Iya, yang gitu. pokok itu. Memangnya mereka mau bermukim mengambang kan tidak. Jadi bicara reforma agraria memang lebih pada landnya dan distribution itu loh. Jadi redis lahan, terutama di kampung-kampung yang secara faktual dia sudah di atas sekian puluh tahun mendiami tersebut, tapi rentan tiba-tiba ada hak atas nama perusahaan dan seterusnya yang itu diakui tapi lama sekali tidak digunakan dan tidak ada kejelasan kapan mau digunakan dan seterusnya gitu. Nah PDI kalau di beberapa titik di Jakarta juga secara formal maupun informal melakukan pendampingan. Itu yang walaupun sekarang titik beratnya ke membantu penerbitan sertifikat program Pak Jokowi ya PTSL itu. Nah kaitan dengan itu saya kira dalam konteks Jakarta Timur banyak sekali kasus-kasus agraria untuk perkotaan dan ini teman-teman mulai sudah 5 tahun terakhir kira-kira itu mencoba mendampingkan, kemudian kita bantu memahamkan bahwa urusan agraria itu urusan panjang, jangka panjang, maka perlu organisasi kampungnya diperkuat, kemudian juga harus punya gambaran sehingga harapan kita yang sering dibilang oleh para akademisi ya tentang proses reforma agraria dari bawahnya ini benar-benar berjalan. Dan sebenarnya memang ada beberapa kampung oleh Pemda DKI sudah diputuskan itu berpotensi ya bisa gitu. Nah ini kan problem utama. Baru kemudian kalau itunya udah beres kan tinggal kita mulai memikirkan akses reformnya kira-kira begitu ya. Akses reform terhadap fasilitas kampungnya, kegiatan produksinya, kemudian jejaring distribusi produksinya, hasil produksi dan seterusnya gitu. Karena kalau ininya belum beres, saya kira juga warganya juga masih selalu bimbang gitu. Dan ini harus ada yang awal kan. Dan iya, saya kira begitu. Datang untuk mencoba menawarkan diri untuk mengawal program itu kan gitu yang ditawarkan. Tapi menarik sih memang di Jakarta sudah pembangunan itu ke atas sudahan sekarang. Sudah jarang sekali bisa ke samping meluasnya gitu. Dan memang agraria jadi pokok dan ini ditawarkan oleh Bung Dedi. Cuman itu jadi pokok. Ini masih banyak lagi ya yang lainnya yang bisa ditawarkan. Ya. Dan sering turun Bung ya di ini ke Jakarta Timur. Iya, kalau selain di luar memang kegiatan orientasinya caleg, saya kira kan saya kebetulan bersama Bung Rio sejak 2009 itu membentuk LKJ namanya, Lembaga Kebangunan Jakarta. Jadi ini semacam organisasi yang kita bentuk memang untuk menjadikan selain ini juga ada aktivitas kajian, juga melakukan pendampingan. Nah di 2009 misalnya kita dulu concernnya di kesehatan dan pendidikan, jadi mendampingi kalau ada warga yang sakit tapi takut berobat ke rumah sakit, warganya kita latih zaman Pesda dulu ya, Fauzi Bowo didorong menjadi pasien SKTM dan seterusnya. Lalu kemudian ada Pak Jokowi masuk, ada KJS, KJP kita dampingi segala macam proses. Nah mungkin selanjutnya sejak 2019 ke sini kita concernnya di tanah kira-kira begitu.
Nah, artinya di situ ruangnya, ruang interaksinya. Artinya selain partai secara formal, ada juga lembaga yang kita bentuk, isinya orang partai juga dan aktivis-aktivis gitu, mendampingi teman-teman yang memiliki, ya ke kampung-kampung kota lah seperti itu. Jadi nggak Kita serta coba merta kondisi. gitu ya? Iya, iya. Terus karena ada butuhnya aja baru datang kan gitu. Iya, harapannya begitu. Selain itu, saya juga bersama teman-teman di Jatinegara Kaum juga kan membentuk aktivitas urban farming, kemudian bank sampah, bahkan magot ya, magot untuk mengurangi proses pengolahan sampahnya biar lebih efektif dan lebih berkelanjutan lah, kira-kira begitu. Kemarin ini dari masuk PDIP terus kemudian nyalek, keluar dana nggak, Bung? Kalau sekarang kita liatin katanya politik itu mau nyalek itu harus keluar dana nih, mahal nih kan begitu. Oh iya, kalau keluar dana pasti, nggak mungkin aktivitas tidak ada dana. Cuman dalam pengertian itu adalah ya pasti kan soal bensin, tim, jalan. Kalau kita bikin acara ya pasti ada konsumsi gitu. Tidak yang model money politik harus gitu, dapat nomor gitu, begitu, bayar gitu, enggak? Enggak. PDI enggak begitu? Kalau sejauh yang saya tahu nggak begitu. Jadi kebanyakan memang teman-teman itu berupaya untuk membantu warga mengakses program pemerintah, baik di pendidikan, kesehatan, kemudian ya pertanahan juga. Jadi macam-macam. Tapi intinya adalah mencoba mengakseskan kepada program pemerintah, membantu gitu. Karena memang kalau di tingkatan warga informasi pasti sangat berbeda dengan kita yang mungkin aktivitasnya dekat dengan politik formal ya. Politik formal baik eksekutif dan semacam itu. Makanya kita latih juga kader-kader kita di bawah cara nerangin misalnya tentang proses pembuatan PTSL, pengajuan PTSL yang ringkes, gampang dipahami warga itu seperti apa. Cara menjadi penerima bantuan iuran BPJS, nggak mampu, tapi dia harus tahu dia juga ada haknya. Itu dibiayai oleh iurannya di cover negara, kira-kira begitu. Nah, kalau disuruh baca sendiri biasanya bingung kan kalau warga. Kecuali ada saudaranya, keluarganya yang masih muda, masih sekolah atau kuliah, itu enak kita katakanlah kita kasih informasi untuk dia bisa menjadi orang yang lebih paham, lebih peduli, sehingga bisa nggak cuma keluarga yang ditolong, kalau udah paham, udah ngerti, bisa mulai membantu sekelilingnya, misalnya begitu. Nah, yang di politik formal itu juga menyuarakan, kan itu kan pasti dicatat sama teman-teman kan, sehingga ketika mungkin nanti rapat dengan kalau skalanya DPRD misalnya, rapat dengan dinas, rapat dengan pihak-pihak terkait, itu disuarakan, disuarakan begitu, sehingga nyambung lah grassroots dengan partai formal, perantaranya lembaga itu tadi. Gitu. Iya, kan banyak juga teman-teman yang agak ragu untuk berpolitik praktis, nyalek, meskipun ingin dia berbuat lebih banyak, karena mungkin terbentur dari dia nggak punya modal, dia nggak punya ini, jadi agak padahal ingin menyalurkan ininya idenya, gagasannya, jadinya wah udahlah nggak usah lah gitu kan. Iya, ya memang fakta itu tidak bisa kita abaikan, bahwa konsekuensi dari sistem proporsional terbuka seperti ini adalah kira-kira sudah kita rasakan 2 pemilu terakhir sangat high cost tapi low quality lah kira-kira gitu. Dalam konteks yang jadi kadang-kadang terpilih itu nggak ada urusannya sama kapasitas, tapi soal kapasitas isi tas gitu. Itu fakta lah, itu fakta. Tapi saya kira mungkin kalau aktivis terbiasa memeras otak, dan ternyata banyak juga yang bisa lolos dari situasi itu gitu. Itu yang membuat saya kira saya pribadi semangat lah. Karena kalau nggak ada pembanding bahwa menjadi seorang anggota legislatif harus sama dengan semua kepercayaan ditukar dengan uang, itu juga nggak baik buat pendidikan politik. Sekurang-kurangnya kita tuh menjadi pembanding bahwa ada ruang
solidaritas sosial, pengetahuan itu bisa memenangkan pertarungan brutal individual ini gitu loh. Brutal ya. Brutal, harus kita akui sangat brutal. Dan itu kadang-kadang ya begitulah kenyataannya ya. Jadi kemarin habis Rakernas Bung ya? Iya, Rakernas keempat ya. Ngomongin soal pangan, kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Hadir di sini? Iya, hadir, tentu hadir, tapi tentu saya bukan undangan, bukan delegasi gitu ya. Kan kalau di Rakernas itu kalau tidak salah yang hadir KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, kemudian badan-badan juga diundang. Kalau tidak salah biasa perwakilan badan. Kalau yang dari BSPN, sekretaris yang hadir. Nah, cuman kalau di PDI itu yang hadir itu nggak cuma peserta atau delegasi lah. Biasanya mereka juga ada event-event di luar di sekitar arena. Kebetulan kita buka PDI ya, PDI Perjuangan buka stand hasil pertanian. Itu juga teman-teman dari seluruh Indonesia hadir. Dan memang saya kira intensitas interaksi ya kader PDI Perjuangan itu sangat kental. Jadi mungkin nggak tahu partai lain ya. Setahu saya kayaknya partai yang sangat akrab satu sama lain di Indonesia kayaknya PDI. Jadi sering banget gitu kita ketemu di sama Papua, sama DPD mana itu ini ya. Dan itu saya kira mungkin salah satu kekuatan kohesivitasnya di situ. Nah, saya hadir, cuman di luar arena saya berinteraksi. Tapi mengamati. Oh iya. Terus ngikutin karena kita selalu tunggu adalah pidatonya Ibu. Pidatonya Ibu. Nah, itu menarik tuh. Seperti apa gitu. Menarik tuh pidatonya Bu Megawati. Bicara soal ketahanan pangan. Iya, sampai kemudian ada Rakernas kemarin. Kalau Rakernas sebelumnya kan ada soal kesehatan, ya kan. Kalau yang kemarin ini soal pangan. Kalau menurut Bung Dedi terkait dengan hasil Rakernas kemarin kan ada 8 poin gitu. Ada yang itu rekomendasi untuk bagaimana menciptakan kedaulatan pangan untuk Indonesia. Dan kalau aku pikir yang terang-terangan bicara soal pangan partai ini kan baru PDI kan begitu, PDIP. Iya, kayaknya begitu. Kalau menurut seingat saya begitu. Jadi kalau seingat saya Ibu Megawati itu sejak awal saya bergabung di PDI Perjuangan lah 2005 itu kayaknya concernnya terhadap kedaulatan pangan ya dari awal kayaknya ya. Kalau mungkin bisa dilacak aja di laman pencarian itu, misalnya Megawati Soekarno Putri kedaulatan pangan, itu file-file yang sejak dulu itu juga bisa terlacak di sana. Artinya kalau bicara kedaulatan pangan, ya konsistensinya seperti itu. Yang menarik saya kira memang kemudian hari ini aksentuasinya lebih dikuatkan ya. Jadi vibrasinya lebih dikuatkan, resonansinya dikuatkan, agak khusus bicara soal fakir miskin dan anak terlantar di peliharaan negara itu dengan subjudul yang lebih menukik lagi soal kedaulatan pangan gitu. Nah kalau kita cermati dari beberapa poin itu kan misalnya dari soal semakin meningkatnya konsumsi beras, kemudian diversifikasi tanaman, kan kita kaya ya sama bahan pokok dulu ada ya, sorghum, bahan pokok. ada Iya, tiap daerah itu sangat macam-macam, itu semakin jauh. Kemudian soal transaksi impor beras yang mencapai ratusan triliun, kemudian konversi lahan pertanian produktif yang berganti dengan properti dan seterusnya. Saya kira itu kan akumulasi kegelisahan ya, kegelisahan seorang Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dalam memikirkan bahwa ini sangat penting gitu. Kalau sampai kita ketergantungan itu dipermainkan, itu kan bahaya sekali. Karena pada dasarnya kan saya kira hampir semua negara juga menyuarakan hal yang sama ya. Bahwa ya pangan untuk pangan, pangan bukan untuk komoditas, apalagi dijadikan senjata, itu mau kita hindari yang kayak gitu. Nah, saya kira dari situ saya menangkapnya ini ada persoalan penting yang perlu disikapi, maka kemudian dicoba
disambungkan dengan aktivitas yang dilakukan partai dengan memamerkan produk-produk unggulan yang hasil dari jejaring partai, terutama kepala daerah yang basis produksinya adalah pertanian gitu. Saya sih melihatnya seperti itu. Oke. Dan apa namanya, kalau dilihat lagi kan termasuk Ganjar, calon presiden yang diusung oleh PDIP ini kan beberapa kali juga kalau kita tracking dia dapat penghargaan juga kan dari Kementerian Pertanian terkait dengan usaha dia waktu menjadi gubernur di Jawa Tengah, bicara soal pangan gitu, programnya soal pangan gitu. Jadi pas waktu pidato kemarin kita ikutin. Tapi ada menarik yang Jokowi bilang waktu pidato, saya sudah bisikin Mas Ganjar, ya. Nanti kalau pas dilantik, selesai dilantik langsung bicara soal pangan. Iya, iya. Ada apa ya? Meskipun bicara soal pangan, tapi pilpresnya tetap kental. Iya, iya. Pilpresnya tetap kental. Kalau mungkin partai lain ngumpul rakernas ngomongin soal langsung pilpres pemilu. Tapi kalau PDIP lewat cara-cara yang seperti ini, dan itu appreciate. Ya, jadi sebagai dalam konteks presiden dan punya kehendak kuat untuk keberlanjutan program, apalagi belakangan memang harus diakui ya, banyak orang katakanlah ingin minta penjelasan lebih lanjut tentang beberapa program strategis seperti food estate, itu kan dinilai banyak pihak perlu perbaikan penanganan serius gitu ya, sempat karena jadi ini juga kan komentarnya Mas Hasto terkait dengan food estate, betul. Kejahatan lingkungan seperti itu. Betul. Jadi memang itu proyek yang harusnya menjadi proyek strategis nasional, karena sekali lagi kalau bicara kedaulatan pangan itu kan bicara hidup matinya sebuah bangsa kan, kata Bung Karno. Tapi kan dengan limitasi yang 5 tahun ini dianggap belum terlalu signifikan dampaknya. Ukurannya apa? Ya itu tadi, masih hampir ratusan triliun kita ada transaksi impor, khusus beras gitu kan. Sampai September ini sekitar 1 juta ton. Iya, sudah angka, kalau nggak salah Ibu menyebutnya 300-an triliun ya. Seperti itu. Nah, kaitan dengan itu wajar sekali kalau Pak Jokowi mempertegas itu kepada Mas Ganjar, karena Jawa Tengah pun banyak lumbung pangan nasionalnya, basis produksi beras terutama, sehingga dia wajar meminta kalau terpilih ya langsung ngegas aja di situ. Barangkali juga berangkat dari beberapa program ya, program pemerintah daerah, akses tentang kartu tani, ya, distribusi pupuk, kemudian soal cetak sawah dan seterusnya gitu ya. Itu yang ya mungkin jadi pertimbangan, dan dalam situasi dan momentum itu dipertegas gitu, saya kira. Tapi bukan untuk menegaskan seperti yang ini di luaran kan, nanti ketika Pak Presiden ini udah selesai nanti bakal dia jadi ketum PDIP. Harapan saya begitu. Harapan saya pribadi begitu ya. Kalau kata anak sekarang kode keras. Kode keras. Dan saya pribadi yakin itu bahwa ini ada semacam mandat tidak langsung. Diyakini cuma Mas Ganjar yang mampu menyelesaikan urusan pangan nasional ini, kedaulatan pangan. Gitu. Saya pribadi harapannya begitu. Jadi kalau nanti diserahin ke orang lain belum tentu bisa kan, sama Ganjar ya, sendiri. Faktanya kan kemarin diserahin nggak bisa ngurus kayaknya. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi dengar-dengar, Bung, ini nanti ke depan Pak Jokowi selesai ini ada ada isu mau ngambil ketum PDI Perjuangan. Kalau menurut Bung sebagai aktivis dan kader lah sekarang dari partai PDI Perjuangan, seperti apa? Saya yang menerima informasinya bukan mau ngambil ya. Tapi ada tulisan opini dari Mas Tok kalau nggak salah, Mas Guntur, bahwa mempertimbangkan Jokowi untuk ke depan menjadi ketua umum PDI Perjuangan, menurut beliau strategis lah kira-kira begitu ya. Dengan kalau tidak salah di Kompas itu tulisnya,
dan ada istilah anak ideologis Bung Karno juga, kira-kira begitu. Mungkin Mas Guntur menimbang 10 tahun atau 2 periode kepemimpinannya banyak hal yang bisa dicapai. Jadi menempatkan Jokowi sebagai ketua umum juga patut dipertimbangkan, kira-kira seperti itu. Mungkin sebagai apa namanya, sebuah harapan, sebuah pemikiran dari senior kan itu juga tentu pasti sangat dipertimbangkan lah, kira-kira gitu kan. Itu kan tinggal kembali kepada mekanisme internal partai, gagasan banyak pengurus dan seterusnya ya. Kader-kader dinamikanya seperti itu. Kan juga yang perlu dicatat di opini itu, kalau tidak salah Pak Jokowi ketua umum, Ibu yang menjadi Dewan Penasehat ya, kalau nggak salah usulannya begitu ya, kalau nggak salah. Isunya begitu dulu. Tapi kalau di internal sendiri ada obrolan itu panas nggak atau biasa aja, nggak ada? Sejauh interaksi saya nggak ada tuh, nggak ada orang. Kalau mungkin karena saya ngurusnya badan saksi ya, jadi fokusnya itu memang kan selain kemarin bicara tentang pangan ya, karena sebagai narasi ideologisnya begitu, kan juga bicara kesiapan kita menghadapi pemilu 2024, diminta untuk tetap kompak, turun ke lebih fokus ke situnya gitu, lebih ke situ. Apalagi kalau saksi juga punya target-target tertentu kan, bisa kita bayangkan itu mengorganisir, kalau total jumlah TPS kan sekitar 800 ribuan se-Indonesia itu. Artinya menyiapkan, kalau dikali 2 ada 1,6 juta saksi yang kita siapkan. Memaknai mempersiapkan saksi itu kan nggak cuman hari-hari dikasih mandat untuk jadi saksi, tapi dilatihnya juga simulasi. Kalau di PDI dilatihnya simulasi pencoblosan, karena memang banyak pendidikan orang dewasa kan seperti itu ya. Kalau cuma diterangin suka lupa. Kayak dipraktekin ya. Ini loh caranya gitu kan. Dipraktekin aja masih suka lupa gitu kan. Tapi perintah arahan dari pimpinan seperti itu, dan kita sudah membentuk badan saksi sejak 2015. Dan setelah itu memang banyak partai yang mendirikan badan yang sama, kira-kira begitu. Berarti emang nggak ada pembicaraan terkait tadi ini Jokowi sama nanti jadi ketua partai, terus Bu Megawati jadi Dewan Penasehatnya. Sejauh yang saya interaksi sih nggak ada ya. Kalau di Rakernas pun nggak begitu, nggak ada ya pembicaraan itu, karena mungkin concernnya ke wapresnya siapa nih, gitu. Lebih ke situ kayaknya. Wapresnya siapa? Wapresnya Tapi siapa? kemarin ditetapin untuk diserahkan ke ketum kan, untuk oh iya, itu memang konstitusi partai kalau itu. Cuman kan pasti ini ada harapan, terus kemudian ada sosok yang kira-kira layak atau cocok nih ketika didampingkan dengan Pak Ganjar kan gitu, Mas Ganjar. Iya. Bahkan sampai nama Mas Gibran itu kan muncul, disebut sama Mbak Puan. Ibu Puan, iya. Itu kalau sampai jadi Ganjar dan disebut Ganjar sama Gibran sama-sama dari PDIP kan, mungkin nggak? Ya, kalau soal kemungkinan pasti ada kan gitu ya, bicara kemungkinan. Cuman yang menarik di PDI Perjuangan ini tradisi ya. Tradisi sebelum diputuskan boleh punya aspirasi, berdebat segala macam. Tapi begitu diputuskan kompak biasanya. Itu sering kali seperti itu, sering kali lah. Kita bahkan pernah katakan bertolak belakang misalnya ya. Tapi begitu diputus, udah kompak kita dukung, malah jadi baper kadang-kadang. Melebihi yang udah dukung dari awal, kadang-kadang begitu. Baru ketemu sayangnya belakangan. Ya, dan itu pokoknya itu udah diputus ketum, udah berangkat gitu kan. Kalau di internal Bung, selain tadi yang saya sebutkan ada nama lain kan, ada beberapa kayak misal Pak Mahfud, terus ada Pak Erik juga yang masuk radar. Kalau menurut Bung, pertimbangan besarnya Bu Mega atau PDI Perjuangan dalam memilih calon wakil itu apa? Ya banyak aspek ya, selain elektoral tentunya kan, rekam jejak, kan juga yang banyak orang kadang-kadang tidak memahami ya. Saya kira sosok ketua umum kami itu kan
kalau bicara jam terbang politik, mungkin di generasi beliau yang masih eksis dan mengalami pasang surut, ya Ibu Mega kira-kira begitu. Barangkali bahkan dari sejak zaman Bung Karno juga sudah terbentuk di era Orde Baru, Ibu Mega pernah kalah, pernah menang, bangkit lagi, kemudian pasti sangat pernah melewati situasi krisis ya, krisis politik yang dalam interaksi politik, sehingga itu membentuk cara dia mengambil keputusan. Bahwa kemudian keputusannya menang atau tidak menang itu kan lain soal. Tapi bahwa fakta beliau sangat terlatih menghadapi situasi, kemudian mengambil keputusan, dan kalau udah mengambil keputusan itu adalah konsisten, itu yang tidak bisa tergantikan dengan orang yang berpengalaman dalam waktu singkat gitu. Oke, betul. Itu kan sesuatu yang nggak bisa tanda petik instan ya. Orang yang berpengalaman dalam satu bidang, jangankan ngambil keputusan, dari cara melihat aja dia udah tahu kira-kira begitu. Ini pantas nggak gitu kan. Pantas nggak. Tukang kayu baru dari jauh ngeliat tukang kayu, ini mahal nih, ini bagus nih. Oh, iya. Ini kan soal pergulatan panjang ya. Orang boleh berkomentar apapun, orang boleh punya cara pandang. Tapi feeling politik, kemudian sense ya, sense politik itu, ya generasi beliau saya kira kan, yang bahasa saya ke teman-teman, pernah jadi anak presiden, pernah jadi presiden, punya presiden, kira-kira begitu. Saya kira capaian prestasi politik yang seperti ini baru Ibu Ketua Umum kami gitu. Kemudian pernah oposisi, pernah jadi ruling, dan waktu jadi oposisi bukan nggak diajak ya, tapi berkali-kali dibujuk, tapi enggak kan beda, kadang-kadang ada beda yang oposisi karena nggak diajak gitu kan. Yeah. Padahal kalau ditawarin belum tentu jadi oposisi kan begitu. Kalau setahu saya, ya ditawarin aja karena nggak cocok visinya kan, dan makin concern dengan tentang ilmu pengetahuan. Jadi inginnya itu mengambil pengambilan keputusan politik scientific base gitu loh. Cuman sering disalahartikan yang namanya oposisi ya, seolah-olah membuka BRIN lah, apalah. Tapi kan padahal bahwa dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, aspek ideologis keberpihakan pada rakyat yang gitu-gitu juga penting gitu loh maksudnya. Jadi teknologi itu kan pada dasarnya sebagai sebuah instrumen tanda petik bebas nilai. Tapi kalau dipandu sama keberpihakan, itu akan lebih bermanfaat banyak gitu loh. Tinggal makanya mau seperti apa kan iya, gitu. Tinggal rancangan ini dominan buat korporasi apa untuk rakyat. Tapi gini, 2019 dulu kan yang digadang-gadang dampingin Pak Jokowi itu kan Pak Mahfud. Sampai last minute kan. Dan akhirnya tiba-tiba di last minute berubah jadi Pak Ma'ruf. Kebiasaan politik yang PDIP lakukan itu kan kadang-kadang last minute berubah gitu. Itu kemungkinan terjadi nggak nanti di Pilpres 2024 memilih cawapresnya gitu. Siapanya itu? Karena kalau pikir sampai hari ini masih tenang-tenang aja. Dinamika di luar seperti apa, PDIP tenang-tenang aja. Mungkin tenang-tenang aja begitu. Iya, kalau konteksnya adalah kejadian waktu itu ya, Pak Mahfud tidak jadi gitu ya, tidak jadi didaftarkan berbarengan dengan menjadi cawapresnya Jokowi kan. Saya nggak tahu persis apakah itu dominannya kehendak PDI atau dominannya justru kelompok partai koalisi yang lain gitu. Saya nggak tahu persis. Tetapi dalam hal penentukan timing, sekali lagi hitung-hitungannya pasti ada hitung-hitungan dan dalam hal kalaupun berubah, pasti ada pertimbangan-pertimbangan
strategis, dan saya kira dalam perjalanan panjang ya beliau menjadi seorang ketua umum partai politik yang hari ini memenangkan pemilu 2 kali, tentu teruji lah kira-kira begitu. Kalaupun berubah pasti ada argumen-argumennya, bahkan yang namanya suspensi dalam politik itu penting. Semua tidak ada yang bisa menduga waktu itu kan diumumkan menjelang mau Lebaran itu kan. Lebaran tiba-tiba menjadi dipanggil, viral, ya iya kan? kan? Langsung Itu kan dipanggil. suspensi kan. Iya. Suspensi, dan itu cukup menghentak gitu. Betul. Nah ini kan juga bagian dari pendidikan politik yang kalau dicermati menurut saya itu juga bagian bisa kita inspirasi gitu loh dalam mengambil keputusan apa. Itu menarik sebenarnya yang bisa dijadikan rujukan, terutama anak-anak muda lah kayak Ini gitu. apa namanya, kalau dari sosok sendiri, Bung, kalau menurut Bung Deddy yang kemungkinan besar atau mungkin sosok yang paling pas nih, kalau menurut Bung Deddy nih siapa yang dampingin Ganjar? Ada nggak? Opsinya siapa aja sih? Kalau disebut Ada RK, terus kemudian Ridwan Kamil, ada Mahfud MD. kalau disebut Bu Puan kan Mbak Hovifah ya kalau nggak salah. Bu Hovifah ya. ada juga. Mbak Hovifah, Ridwan Kamil, Erick Pak Thohir, Erick Thohir, Pak Sandi ya. Mas Gibran. Oh, Mas Gibran. Mas Gibran. Ya kalau sebenarnya kalau dari simulasi banyak lembaga survei ya, kan yang namanya Wapres itu secara elektoral tidak terlalu signifikan menambah suara kan, secara simulasi ya. Maka kemudian kalau mempertimbangkan Cawapres tujuannya untuk menambah suara itu hampir sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu. Maka kemudian mungkin yang dipertimbangkan adalah aspek ketika setelah menjabat itu ada nilai lebih apa? Apakah di profesionalitasnya, apakah di integritasnya, atau apa gitu. Nah, itu yang saya kira juga pasti akan sangat dipertimbangkan ya, ketimbang alasan pokoknya nambah suara gitu. Karena terbukti disimulasikan hampir semua lah di lembaga survei ya, mengatakan faktor utama tuh bukan Wapres, tapi faktor utama adalah sosok capresnya. Sosok capresnya. Jadi tandingnya ini memang tanding capresnya gitu. Capresnya apa? Ganjar, Prabowo, Iya, sama Anies. Iya, yang lain kan penguat dalam pengertian kira-kira yang membedakan. Nah kalau dari aspek itu kan bisa kita tunggu bahwa kira-kira nanti yang aspek utamanya apa, sehingga kayaknya yang lebih condong dipertimbangkan aspek itunya loh. Saya pikir begitu. Profesionalitasnya atau integritas yang gitu-gitu sih saya pikir. Dan kalau dilihat dari tokoh-tokoh ini punya kurang yang sama gitu. Punya kekurangan kelebihan masing-masing. Dan sekali lagi kalau timing sih ya tunggu suspensi berikutnya. Iya, ini saling nunggu nih kan, nunggu semua ini dan harap-harap cemas. Karena kan menentukan lanskap politiknya. Ya. Tapi sebenarnya kalau di PDIP, Bung sebagai caleg, kalau capres oke lah, atau cawapres pasti ada fokus energi yang memang luar biasa gitu. Tapi kalau untuk caleg sendiri, ada instruksi khusus nggak Bung untuk para caleg? Oh ya, caleg PDIP kalian harus begini nih, per daerah nih, Jakarta kalian harus begini nih, melakukan ini nih, ada nggak Bung? Iya pasti ada itu. Jadi misalnya kalau yang secara nasional, kalau BIMTEK-nya belum, tapi memang biasanya rutin menjelang masa kampanye di BIMTEK terutama kan ada visi misi atau isu politik yang wajib disosialisasikan, yang sifatnya isu politik nasional. Nanti berjenjang daerahnya apa dan seterusnya gitu. Kemudian pengaturan tentang fokus zonasi garapan, sehingga itu bisa menambah, memperluas sumber-sumber sumber-sumber suara bagi partai. Kan memang sejak awal setiap cabang DPD
itu memiliki target-target tertentu, jumlah kursi, yang itu di breakdown mulai dari penataan wilayah pergerakannya, kemudian deploy logistik kampanyenya dan seterusnya gitu. Itu pasti ada itu. Tapi nggak ada instruksi khusus nih untuk Bung Deddy di Jaktim dari Maksudnya partai. khusus gimana? Ya kayak semisal harus melakukan ini nih karena Ke saya gitu? gitu atau calon yang di Jakarta Timur nggak ada, belum. Kalau pengertian, maksud saya ada privilege gitu. Iya, instruksi kalian harus begini nih, Bung Deddy di Jakarta Timur harus Enggak begini. sih, Nggak ada. kan kalau soal DPP memperlakukan sama semua caleg, Semuanya sama. tapi lebih kepada memberikan arahan begini, profiling saya misalnya cocok untuk segmentasi tertentu, nah itu diarahkan ke sana misalnya begitu. Oh, sampai seperti itu. Iya, sehingga harapannya kalau bahasa gampangnya tidak jeruk makan jeruk gitu. Misalnya kalau sudah digarap, kan biasanya kalau nggak diatur cenderung untuk hanya berkutat di basis suara partai. Kalau hanya di situ berebutnya, tentu tidak akan memperluas tambah dukungan, kira-kira begitu kan. Jadi strateginya Iya, kurang lebih begitu. Maka biasanya diarahkan, diatur berdasarkan peta dan hasil survei gitu. Itu yang diarahkan seperti itu. luar biasa sekali diskusinya sama Bung Deddy ini. Karena kalau ngobrol sama aktivis kayaknya nggak kerasa gitu. Apalagi ngomongin PDIP yang penuh dengan kejutan, yang penuh dengan suspensi politik ini ya. Nggak akan habis nih. Mungkin lain kali kita diskusi lagi ya Bung ya. Okay. Tapi terakhir untuk mungkin konstituennya Bung Deddy yang ada di Jakarta Timur, silakan. Ya, kepada warga Jakarta Timur, saya Didi Rahmadi, caleg dari PDI Perjuangan untuk DPR RI. Dalam kesempatan ini saya mohon doa restu, dukungan. Jadi kalau dalam tagline saya itu suara kita, suara kampung kota. Karena pada dasarnya yang memiliki suara dan penting disuarakan itu warga kampung kota. Warga kampung kota itu mereka yang diganggang, mereka yang banyak gelisah hari ini apakah setahun ke depan saya masih bisa hidup di sini, berusaha di sini. Kemudian juga mereka yang harusnya terus berhimpun, terus mengorganisir diri sehingga punya kekuatan untuk ikut menentukan persoalan penataan ruang. Jadi kalau tanpa itu saya kira untuk mikir yang lain-lainnya juga menjadi sulit. Karena kalau pelayanan pendidikan, kesehatan relatif sudah membaik lah saya kira. Jadi harusnya sudah ada keluhan lagi, orang susah sekolah, orang susah ngurus kesehatan, tapi perkara kepastian kita bermukim, kepastian kita hidup, itu yang menjadi concern saya. Mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan, sehingga kita bisa sama-sama menyuarakan bahwa inilah suara kampung kota. Terima kasih, Bung. Luar biasa sekali. Terima kasih, Bung Deddy. Sampai jumpa lagi. Oke. Pemirsa setia Kompas, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.